Nah, berdasarkan imamat, orang yang berzina harus dihukum mati. Tapi yang di atas zina gak diapa no. Bandingkan Alkitab dengan Alkitab, bukan dengan Quran. Kalau dibandingkan dengan Quran, oh bawahnya masih ada lagi 2. Kitab Ulangan 22 ayat 20 dan 21. Nah, baik. Saya lanjutkan lembar yang kedua. Fotokopi lembar kedua. Ibu Bapak, ayat yang janggal, masalah zina. Menurut Alkitab, Injil Yohanes pasal 8 ayat 1 sampai ayat 11. Seorang perempuan tertangkap basah ketika berbuat zina. Lalu dia dibawa atau diantar oleh beberapa orang ke Yesus untuk ditanyakan diapakan atau dihukum apa perempuan ini. Jadi misalkan perempuan berbuat zina, ketangkep, lalu diantar oleh beberapa orang. Robi, ini loh, tertangkap basah berbuat zina, dihukum apa orang ini? Itu. Pada akhirnya Yesus berkata, aku pun tidak menghukum kamu. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai sekarang. Intinya, kalimatnya panjang sebenarnya. Kalimatnya panjang. Ketika perempuan dibawa kepada Yesus, Robi, perempuan ini tertangkap basah berbuat zina. Menurut hukum Musa dalam Taurat, perempuan ini harus dilempari batu. Tapi ketika Yesus ditanya, tidak jawab. Yesus nulis. Tidak diterangkan nulis apa, tapi dia cuma membungkuk dan menulis di tanah. Orang-orang tanya lagi, Robi, apa hukuman yang diberikan pada perempuan ini? Lalu Yesus bangkit. Di antara kamu yang merasa tidak berdosa, silakan mulai melempari perempuan ini. Itulah jawaban Yesus. Lalu orang-orang yang mengantar tadi itu meninggalkan tempat satu persatu. Selanjutnya Yesus bangkit, tinggal Yesus dengan perempuan itu tadi. Lalu Yesus bertanya, di mana orang-orang tadi? Tidak ada, Rabbi, semuanya sudah meninggalkan kita. Lalu Yesus bertanya, adakah yang melempari kamu? Tidak ada. Yesus lalu berkata, aku pun tidak menghukum kamu. Berarti zina bebas. Itu loh maksudnya. Nah sekarang bandingkan dengan Alkitab tersebut di bawah ini. Alkitab tak bandingkan Alkitab. Imamat 20 ayat 10. Laki-laki yang berzina dan perempuan yang berzina, keduanya harus dihukum mati. Ayat 11 bawahnya itu, laki-laki berzina terhadap ibunya harus dihukum mati. Laki-laki berzina terhadap menantunya dihukum mati. Pelaku homoseks juga harus dihukum mati. Seorang laki-laki mengambil perempuan beserta ibunya, maka dia harus dibakar. Laki-laki berzina dengan anjing. Ada loh, di sini diterangkan itu. Saya tidak ngarang ini. Maka di Al-Quran Allah menerangkan undangannya orang Islam nih, undang kemanten disertai ayat nopo biasanya undangan arum wa min ayatihi ya. Di antara tanda-tanda kekuasaan Allah ialah Allah telah menyiapkan jodoh dari jenismu sendiri. Arti dari jenismu sendiri itu manusia, jodohnya manusia. Bukan berarti laki-laki jodohnya. Tapi di Alkitab ada loh ya, laki-laki berzina dengan anjing. Loh ini ayat loh. Saya tidak ngarang, oleh ngarang tadi gawe ya. Nah, termasuk laki-laki berzina dengan perempuan yang sedang haid. Quran mengatur wanita yang sedang haid jauhi. Haid itu adalah kotoran, penyakit.
Quran mengatur. Jadi tidak boleh sembarangan. Nah, berdasarkan imamat, orang yang berzina harus dihukum mati. Tapi yang di atas zina gak diapa no. Bandingkan Alkitab dengan Alkitab, bukan dengan Quran. Kalau dibandingkan dengan Quran, bawahnya masih ada lagi 2. Kitab Ulangan 22 ayat 20 dan 21. Yang berzina harus dilempari batu sampai mati. Sama kan Quran kan. Jadi orang sudah rumah tangga menzinai rumah tangganya orang lain, kan dulu pernah terjadi di Indonesia itu. Lalu datang kepada sang imam, Ustadz, saya terlanjur berbuat zina, silahkan saya dihukum. Lalu ustadznya bertanya, kamu minta dihukum di dunia sehingga di akhirat hukumanmu ringan, atau kamu di dunia tidak dihukum tapi nanti di akhirat dihukum? Saya siap dihukum di dunia supaya saya ringan di akhirat. Maka dibuatkan dilempari sampai mati. Ribut dulu kasusnya di Indonesia, salah seorang anggota FPI, bahkan hampir saja ketuanya itu siapa? Hampir saja perkara, tapi dia bilang ini Quran, dan yang bersangkutan minta dihukum dengan Al-Quran. Jadi itulah, kadang-kadang orang mengamalkan Al-Quran malah salah. Nah, oleh karena itu, ayo kita kembali lagi ya. Tanda panah yang tengah itu, sekarang bandingkan dengan Islam, Al-Quran. Di situ diterangkan, surat 24 ayat 2 dan ayat 3. Ya, atau juga surat 4 ayat 15 dan 16 diterangkan itu. Laki-laki dan perempuan yang berzina, deralah masing-masing 100 kali. Jadi Quran jelas, ya? Laki-laki dan perempuan yang berzina, didera itu kenapa? No? Cambuk. Ya? Kalimatnya jelas, masing-masing 100 kali. Dan jangan kamu menaruh rasa belas kasihan terhadap mereka keduanya. Jadi cara pelaksanaannya harus serius. Tidak boleh etok-etok ini tiba plek, tidak boleh. Dan harus disaksikan banyak orang. Tidak boleh dihukum dalam rumah terus dikancingi, tidak boleh. Pertontonkan. Ini pendidikan yang sangat tinggi dalam Islam. Kenapa? Supaya orang lain tidak melakukan seperti itu. Nah, tetapi karena hukum ini, aturan ini tidak dilaksanakan, banyak orang yang tidak takut dengan